Sudirman. Sejak saat itu, Sudirman besar dengan didikan etika dan tata krama priayi serta kesederhanaan sebagai rakyat biasa. Berkat didikan awal tersebut, Sudirman tumbuh menjadi anak yang rajin dan aktif. Pendidikan Jenderal Sudirman dimulai di Sekolah Taman Siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikannya di HSI atau Hollands Islandse School, sebuah sekolah dasar untuk pribumi pada masa kolonial Belanda. Namun, karena kondisi ekonomi keluarga, ia tidak dapat menyelesaikan pendidikannya di HSI. Setelah meninggalkan HSI, Sudirman melanjutkan sekolahnya di Mulo atau Mill with Graduate Lager on the Witch, setara dengan sekolah menengah pertama. Akan tetapi, di sekolah ini ia juga tidak sampai lulus. Meski demikian, semangat belajar Sudirman tidak pernah padam. Sudirman kemudian belajar di Sekolah Guru Muhammadiyah di Solo. Sekolah ini tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga memperkuat nilai-nilai keislaman dan nasionalisme. Disinilah Sudirman mulai aktif dalam organisasi keagamaan seperti Hizbul Wathan, Gerakan Kepanduan Muhammadiyah. Dalam Hizbul Wathan, ia belajar tentang kepemimpinan, kedisiplinan, dan strategi yang kelak akan menjadi dasar kepemimpinannya sebagai seorang panglima besar. Selain pendidikan formal, Sudirman juga mendapatkan pendidikan agama di lingkungan keluarganya yang religius. Ia dikenal sebagai sosok yang rajin beribadah dan memiliki pemahaman agama yang mendalam. Hal ini membentuk kepribadiannya sebagai seorang pemimpin yang teguh pada prinsip moral dan spiritual. Meski perjalanan pendidikannya tidak sepenuhnya mulus, pengalaman belajar di berbagai institusi tersebut membentuk dasar intelektual, karakter, dan kepemimpinan Jenderal Sudirman. Saat Jepang menduduki atau menguasai Indonesia pada tahun 1942, sekolah tempat Sudirman mengajar ditutup dan dialihfungsikan menjadi pos militer. Saat itu, Sudirman yang dipandang sebagai tokoh masyarakat diminta untuk memimpin sebuah tim di Cilacap dalam menghadapi serangan Jepang. Selain itu, Sudirman juga melakukan negosiasi dengan Jepang supaya membuka kembali sekolahnya, dan upaya itu berhasil. Pada 1944, Jenderal Sudirman diminta bergabung dengan PETA atau Pembela Tanah Air, organisasi militer bentukan Jepang untuk melatih pemuda Indonesia. Dalam PETA, ia menjabat sebagai komandan batalion di Kroya, Jawa Tengah. Disinilah ia mulai mengasah kemampuan militernya dan menumbuhkan semangat perjuangan melawan penjajah. Adapun Jepang mendirikan PETA pada Oktober 1943 untuk membantu melawan invasi sekutu dalam Perang Dunia II. Di bawah kepemimpinan Jenderal Sudirman, PETA berjalan dengan sangat baik. Namun, ketika berada di bawah pimpinan Kushairi, PETA melakukan perlawanan terhadap Jepang pada 21 April 1945. Jepang menyerah dalam Perang Dunia II dan Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Jenderal Sudirman memerintahkan rekan-rekannya untuk kembali ke daerah masing-masing guna memperkuat perjuangan. Ia sendiri pergi ke Jakarta untuk bertemu Presiden Soekarno. Dalam pertemuan tersebut, Presiden meminta Sudirman memimpin perlawanan di Jakarta, tetapi Sudirman menolak karena tidak mengenal medan kota tersebut. Sebagai gantinya, ia menawarkan diri untuk memimpin perlawanan di Kroya, Cilacap, wilayah yang lebih dikuasainya. Pada 19 Agustus 1945, Sudirman kembali ke Kroya dan bergabung dengan pasukannya. Saat itu, situasi semakin tegang karena Belanda didukung pasukan Inggris berusaha kembali menjajah Indonesia. Untuk menghadapi ancaman ini, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI membentuk 3 badan perjuangan pada 22 Agustus 1945, yaitu Komite Nasional Indonesia atau KNI, Partai Nasional Indonesia atau PNI, dan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Jenderal Sudirman segera mendirikan divisi lokal BKR di Kroya yang bertujuan mengorganisasi kekuatan rakyat setempat.
keempat. Pada 20 Oktober 1945, pasukan Sudirman diintegrasikan ke dalam Divisi 5 berdasarkan keputusan Panglima Sementara TKR Oerip Suemaharjo. Langkah ini menjadi awal penting dalam perjalanan Sudirman sebagai salah satu tokoh kunci dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah agresi militer gua Belanda pada 19 Desember 1948, Jenderal Sudirman memimpin perang gerilya meskipun dalam kondisi kesehatan yang sangat buruk. Meskipun menderita penyakit paru-paru, ia tetap memimpin pasukannya dengan taktik gerilya yang cerdik, bergerak dari hutan ke hutan menyerang pasukan Belanda. Perjuangannya akhirnya membuahkan hasil saat Belanda mengakui kedaulatan Indonesia melalui konferensi Meja Bundar pada tanggal 27 Desember 1949. Keberhasilan ini menguatkan posisi Indonesia di dunia internasional dan menunjukkan keberanian serta keteguhan Jenderal Sudirman dalam mempertahankan kemerdekaan. Namun, kondisi kesehatan Sudirman semakin memburuk dan ia wafat pada tanggal 29 Januari 1950 di Magelang. Jenderal Sudirman dimakamkan dengan penuh penghormatan di Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta sebagai simbol perjuangan dan pengorbanan untuk kemerdekaan Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.